Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa. Jangan lupa jaga kondisi kesehatan, pakai maskernya. Hari ini kita berbicara tentang penulisan future. Teknik menulis future ini adalah saya ngambil contoh menikmati sejarah di kota tua. Enak ya, kita ngomongin sejarah di kota tua, agak santai. Tulisannya itulah future, beda dengan artikel agak berat. Tetapi ini feature kita masuk ke dalam ranahnya penulisan yang menyangkut berbicara tentang ada unsur berita gitu ya. Nah, nih contohnya adalah inilah yang perbedaan cara menulis lead di feature dan juga di berita itu berbeda. Kalau di future tulisannya itu agak lebay, bukan lebay-lebayan tetapi memang seperti itu ya. Jadi dia seperti menulisnya itu melalang buana. Misalnya contoh, matahari hampir lenyap di ufuk barat. Para muda-mudi tampak menikmati senja di kota tua, Jakarta Barat, Selasa 17 September lalu. Nah, ini adalah cara menulisnya. Agak-agak berbicara tidak langsung ke to the point, tapi dia berbicara. Jadi memang dia tulisannya agak santai. Ini adalah gitu ya. Ada yang asik berfoto dengan latar belakang bangunan-bangunan bersejarah. Itu adalah berikutnya. Berikutnya juga dilanjutkan lagi dengan kata-kata gitu ya, dengan kata-kata masih menggunakan improvisasi gitu ya. Tetapi bukan ngarang tapi benar-benar real gitu ya. Kota Tua merupakan salah satu destinasi wisata bersejarah yang saban hari ramai dikunjungi turis baik lokal maupun internasional. Paling banyak tentu saja di akhir pekan dan juga di hari libur. Nuansa tempo dulu peninggalan penjajah Belanda masih terasa kental ketika menginjakan kaki di sana. Apalagi saat masyarakat melihat bangunan bercat putih dengan gaya arsitektur neoklasik. Ini adalah tulisan-tulisan lagi yang masih berbicara tentang sebuah improvisasi. Dilanjutkan lagi saat masuk ke museum, kita masih melihat salah satu lukisan dinding yang dibuat oleh pelukis Harjadi. Gambaran itu menceritakan. Jadi saat teman-teman mencatat apa yang ada di situ, kalian mulai menceritakannya dalam bentuk tulisan yang sangat ringan. Ya, gampangnya itu menulis feature itu kayak teman-teman menulis sebuah esai cerita saat kalian diminta guru SD untuk menulis sebuah cerita. Inilah seperti itu. Tapi ada juga kutipannya, ya. Lukas itu sejak 95 atas permintaan Gubernur Ali Sidikin, kata Kaslik Sarpas unit pengelola museum. Jadi ada semacam penguat perkataan kita. Itu benar apa enggak bahwa lukisan itu dibuat tahun segitu? Tapi ada gitu ya. Ada seorang penjaga museum yang kita wawancarai sebagai penguat pendukung aja. Itu ya. Wawancaranya pendukung penguatnya aja. Dilanjutkan lagi di sini masih dalam konteks bercerita gitu ya. Tempatnya itu dulu merupakan balai kota Batavia, nama Jakarta era jadi dicatat aja dulu, abis itu kalian tuangkan mana-mana yang bisa kalian tuliskan dalam sebuah tulisan future. Itu adalah salah satu bentuknya ya, lebih mudah, lebih ringan. Itu yang bisa teman-teman bisa dimengerti, yang dibaca oleh, makanya pembaca lebih senang membaca tulisan future daripada artikel gitu ya. Artikel itu lebih berat konotasinya gitu ya. Future itu lebih ringan, jadi orang saat membacanya ingin kembali lagi ke tempat tersebut. Itu adalah salah satu bentuknya. Di situ juga ada kutipan lagi di bawahnya ya. Ada sekitar 6.000 koleksi yang tercatat ada di Museum Sejarah Jakarta katanya. Tegasnya, ujarnya siapa tadi, yang orang yang kita ketemui di museum tersebut. Itu adalah salah satu perbedaan yang real, perbedaan yang nyata antara tulisan yang ada di future. Kalau dulu future itu hanya bercerita aja versi kita, tapi saat ini future itu harus diperkuat dengan yang namanya unsur wawancara dengan siapa nih yang gitu ya. Kalau tadi teman-teman wawancara dengan orang dalam, dia harus memperkuat bener gak sih apa yang kita tulis. Nah, jadi nggak hanya ngarang-ngarang, tetapi memang ada orang yang benar mengatakan bahwa itu adalah benar adanya gitu ya. Tempatnya seperti itu, bentuknya seperti itu, lahirnya seperti itu. Nah, kita kan nggak tahu, siapa yang tahu? Ya itu penjaga museum. Itu adalah salah satu bentuknya. Makanya disitulah bagaimana ini masih berbicara tentang bagaimana teman-teman masih menceritakan apa yang dicatat, dituliskan gitu ya. Tadi saya ulangi lagi.
Jadi kita tidak dianggap bohong, tapi benar adanya. Terkadang kita tulis aja ya. Orang kan bertanya, "Loh kok kita lahir tahun 95 tapi ini 1945 tahu dari mana?" gitu ya. Dari catatan kita. Catatan kita diperkuat dengan ucapan siapa? Ucapan penjaga museumnya. Itu adalah salah satu bentuknya. Jangan lupa dalam future biar tidak jenuh ada yang namanya foto pendukung ya. Ini adalah ada beberapa foto-foto yang ada di dalam museum. Museum sebenarnya ada gambar foto museumnya, ada koleksi museumnya gitu ya. Ini adalah beberapa koleksi-koleksi yang ada di dalam museum kota tua yang dijadikan sebagai objek wisata masyarakat untuk melihat, oh ini sejarahnya, oh inilah bentuknya ya. Itu adalah salah satu yang bisa kita catat yang tidak boleh terlewatkan saat kita menulis tulisan tentang future gitu ya. Di sini juga masih ditulis juga, ada juga ruangan tempat Pangeran Diponegoro diasingkan oleh Belanda sebagai tahanan politik. Pangeran Diponegoro menempati ruangan kecil yang berukuran hanya 120 meter persegi. Riwayat menyebutkan Pangeran Diponegoro terpenjara selama 26 hari. Nah, ini catatan nih pas ini. Ya, dalam tatanan ia ikut menulis surat kepada ibu dan putri sulungnya sampai berikhtiar melakit malaria yang ditanya. Ya, sengaja diasingkan gitu ya. Dia menulis ini benar-benar dengan pengamatan yang detail, pengamatan yang sangat-sangat teliti. Itu adalah salah satu bentuknya. Jadi wartawan yang baik itu adalah wartawan yang tadi saya punya prinsip bahwa kalau kita itu harus melawan arus. Ya, kalau kita hanya dan ikan mati yang terbawa. Jadi kita harus punya sense pemikiran yang berbeda saat kita menulis. Ingat dalam penulisan juga ada subjudulnya nih ya. Ini yang kenapa saya bedakan? Karena ada perawatan museum sejarah Jakarta. Nah, kita catat perawatannya apa aja, itu yang kita catat. Apalagi misalnya biaya masuk 6.000, kita catat aja. Ya, itu dijadikan subjudul. Tema-tema yang menurut kita menarik kita jadikan subjudul biar teman-teman itu biasanya kan kekurangan nih. Banyak banget Pak nulis future itu panjang banget gitu ya. Baru nulis tengah halaman udah pusing. Ya, saat teman-teman ngerasa pusing, kalian bisa memecah tulisan tersebut. Misalnya kalian pengen menulis tentang pintunya kenapa seperti itu, diceritakan secara dalam. Nggak hanya cerita pintunya warnanya biru, ada warna ininya, ada gagangnya warna emas, tidak seperti itu. Tapi kalian bisa menceritakan ini sejarah pintunya itu adalah dari kayu jati. Kenapa kayu jati? Gitu ya, kalian bisa ceritakan lebih luas. Setelah kalian dari pintu, kalian juga pengen menceritakan tentang, oh ini ada yang menarik nih, gedungnya warnanya selalu warna biru. Kenapa warna biru? Nah, kalian juga harus mengulasnya secara dalam bentuk subjudul tersebut. Saat kalian kesulitan untuk membuat yang namanya tulisan, saya yakin banget ya, pertanyaannya, Pak, apakah hanya saya yang mengalami kesulitan menulis seperti ini? Semua orang seperti itu ya. Karena kenapa? Orang yang belajar itu semangat, pengen, udah dalam kepalanya udah tulis nih saya pengen nulis ini, tapi begitu dituangkan dalam tulisan, tiba-tiba kita ngerasa kok kurang ya, kok nggak cukup ya. Nah, itu adalah salah satu bentuknya ya. Jadi inilah teknik menulis future ya. Makanya teman-teman, nanti sebelum ini hanya sebagai uraian saya gitu ya, cara menulis future-nya. Nah, nanti saya teman-teman sebelum bisa menulis future, saya pengen teman-teman bisa menulis berita dulu ya. Menulis berita kenapa? Penting nih karena gitu ya. Jadi biar teman-teman tuh paham cara membedakan. Kalau misalnya berita, apa bedanya berita? Kalau berita itu ada unsur 5W plus 1H. Tetapi kalau di dalam penulisan feature pun artikel itu tidak perlu. Misalnya kalian bilang di situ ujar Ahmad ya selaku penjaga museum Jakarta bulan misalnya Rabu tanggal 8 bulan 10 gitu ya. Tapi nggak kayak gitu ya. Misalnya udah ujar Ahmad mengatakan, tidak perlu pakai tanggal. Karena kenapa? Saat kalian menuliskan tanggal, saat berita ini, saat our future ini dimuat dan orang membaca, ini kok 10 tahun yang lalu nih.
gitu ya, tanggalnya orang nggak akan baca. Tapi kalau tidak mencantumkan tanggal, orang bebas untuk membaca. Itu adalah salah satu bentuknya ya. Salah satu bagaimana cara yang dilakukan agar agar artikel tersebut masih layak bisa dibaca oleh masyarakat. Ini contoh ya, ujar warga Jakarta Barat. Nah, itu dia kagak perlu pakai tanggalnya lagi, hanya menggunakan kata-kata aja, ya. Hanya menggunakan ujar warga. Jadi nggak perlu pakai tanggal lagi. Itu adalah perbedaan cara menulis future dan berita, ya. Nah, ini masih jadi gitu ya. Jadi gitu. Nah, sekarang kutipan nih, tanda kutipan. Sekarang sudah lebih modern dan nyaman. Saat malam hari di kota tua, kita bisa menikmati banyak liburan. Ada ondel-ondel, jajanan di sana juga enak-enak katanya. Itu adalah salah satu bentuknya. Mungkin itu aja yang saya sampaikan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.